wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syalila Putri Septian dengan NIM 110. Di sini saya akan menjelaskan materi kepemimpinan dengan unsur 5W1H pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang pertama yaitu, apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan membimbing orang lain agar mau bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi kepemimpinan bukan hanya soal jabatan, tetapi tentang kemampuan memberi contoh, kemudian mengambil keputusan, dan menciptakan motivasi agar tim dapat bekerja secara efektif. Lalu yang kedua yaitu, siapa yang terlibat dalam kepemimpinan ini? Jadi yang terlibat adalah pihak utama dalam kepemimpinan. Pihak utama dalam kepemimpinan adalah pemimpin dan pengikut atau anggota tim. Pemimpin bisa berupa manajer, ketua organisasi, guru, ketua kelompok, atau siapa saja yang diberi tanggung jawab mengarahkan kelompok tersebut. Sementara itu, pengikut adalah orang-orang yang dipimpin dan bekerja sama untuk memenuhi tujuan organisasi. Keduanya ini saling berperan karena kepemimpinan tidak akan berjalan tanpa adanya hubungan antara pemimpin dan juga pengikut. Kemudian yang ketiga yaitu, di mana kepemimpinan diterapkan? Kepemimpinan diterapkan di berbagai lingkungan, seperti di perusahaan, kemudian di sekolah, organisasi, komunitas, keluarga, maupun di lingkungan pemerintahan. Kepemimpinan muncul di setiap tempat yang membutuhkan koordinasi. Tidak hanya koordinasi, ada juga yang membutuhkan untuk pengarahan dan kerjasama antara orang-orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu, kapan kepemimpinan berlangsung? Kepemimpinan berlangsung setiap saat ketika sebuah kelompok sedang menjalankan kegiatan, proyek, atau proses mencapai tujuan. Jadi kepemimpinan itu terjadi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evakuasi, hingga penyelesaian masalah. Bahkan dalam kondisi darurat, krisis, maupun rutinitas harian sekalipun, peran pemimpin bahkan tetap diperlukan. Kemudian yang kelima yaitu, mengapa kepemimpinan itu penting? Jadi, kepemimpinan penting karena membantu menciptakan arah yang jelas, memotivasi anggota, dan memastikan semua orang bekerja secara efektif. Lalu, pemimpin juga mampu mengatasi konflik, membuat keputusan yang strategis, memaksimalkan potensi tim, dan menjaga moral kerja. Tanpa kepemimpinan yang baik, organisasi akan bisa kehilangan arah ataupun menjadi tidak efisien dan sulit untuk mencapai tujuan. Kemudian yang terakhir, yang keenam yaitu, bagaimana kepemimpinan itu dilakukan. Kepemimpinan dilakukan melalui berbagai cara, seperti memberi contoh yang baik, kemudian berkomunikasi secara jelas, membangun hubungan harmonis, serta memberikan motivasi kepada anggota. Seorang pemimpin perlu menetapkan visi, membagi tugas, mendengarkan masukan, dan mengambil keputusan yang tepat. Selain itu, pemimpin juga menerapkan gaya kepemimpinan tertentu, misalnya demokratis, otoriter, transformasional, atau situasional. Jadi sesuai kebutuhan tim dan juga sesuai dengan situasi. Sekian penjelasan saya dari materi kepemimpinan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.